Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di podcast JMC. Hari ini kami berkesempatan bertemu dengan Ustadz Badrul Zaman, Ustadz salah satu pimpinan Pondok Pesantren Al-Nadwa. Hari ini kami akan berbincang-bincang mengenai hal-hal yang sedang ngetren di kalangan anak muda. Saksikan sampai selesai dan jangan lupa subrek ya, subrek. Karena saya dimarahin jadi nggak aneh-aneh sekarang. Subrek, subrek. Ustadz, karena kan di teman-teman juga banyak yang kenal dengan Pak Ustadz gitu, dan banyak sih kita sering ngobrol-ngobrol gitu. Kok bisa sih Pak Ustadz gitu, jauh-jauh dari Banten sampai datang ke Cianjur, bertahan di sana tanpa ada orang kampung yang kenal itu di sana. Kira-kira perjalanannya gimana sih Pak Kiai gitu bisa sampai di sana bertahan lama? Ya naik angkot. Naik angkot sih. Kan semua orang tetap punya prinsip anfa'uhum linnas. Dimanapun kita berada itu sebenarnya bukan persoalan. Tidak mesti kita lahir di Cibayawak harus juga diam di Cibayawak. Yang kedua tadi dalam anfa'uhum linnas itu kan yang penting kita itu dimanapun berada bisa bermanfaat untuk manusia yang lain. Saya sih. Jadi yang lihat aspek kemanfaatannya gitu. Iya. Yang penting jangan sampai meninggalkan kemanfaatan. Itu saja. Kita mau dimanapun, yang penting tidak naik bermanfaat. Walaupun kita di lingkungan yang membutuhkan kita, kalau kita tidak mau memanfaatkan diri ya itu tidak baik. Manfaatkan ini pakai. Kalau manfaatkan ada apa namanya? Kalau anak muda mungkin lu hidupnya nggak bermanfaat, maksudnya bermanfaat untuk orang lain gitu. Apakah ada ukuran-ukuran tertentu enggak sih gitu ya, orang yang disebut bermanfaat dan yang enggak gitu? Ya tergantung orang kan musim zaman sekarang cara pandangnya berbeda-beda. Tapi kalau orang dunia pesantren itu sebenarnya bermanfaat itu lebih kepada dia itu bagaimana pengetahuannya, keilmuannya, kemampuannya itu bisa digunakan untuk penghambaan atau melaksanakan titah-titah langit. Ketika seseorang itu sudah memaksimalkan diri apa yang dimilikinya untuk mengabdi, dalam artian dia itu pendekatan diri kepada Allah lewat kemampuannya itu, entah itu dia jadi petani yang baik, jadi pedagang yang baik, jadi pengajar yang baik. Demi dalam artian karena atas dasar karena itu perintah dari Allah, itu baru dikatakan manfaat. Jadi yang dikatakan manfaat kalau cara menurut pandangan orang-orang pesantren itu ketika apa yang dilakukan itu dinilai positif oleh Allah, bukan oleh dirinya ataupun oleh orang lain. Itu sama masuk dalam manusia. Jadi ketika yang dilakukan itu dinilai positif oleh Allah dan oleh orang lain. Nah, ini tolak ukur untuk mengetahui bahwa yang dilakukan itu positif di mata Allah itu bagaimana gitu? Ya syariat aja. Sebenarnya semua orang sudah paham hal ini. Patokan itu adalah syariat, ya kan? Aturan syariat. Cuman kan kesini ini banyak penyelewengan cara berpikir. Orang kalau dianggap bermanfaat atau sukses itu kalau sudah menjabati sebuah kedudukan dan sebagainya, dari sisi duniawi dipandangnya sukses gitu. Itu saja gitu. Tapi pada hakikatnya semua sepakat gitu. Sepakat kalau kita kembali lagi kepada tujuan asli manusia diciptakan, nah otomatis kita akan tahu ternyata orang yang sukses sesungguhnya itu seperti apa gitu. Bahkan lebih disimpulkan lagi, kesuksesan yang sesungguhnya itu ketika endingnya kita keluar roh itu dalam kondisi husnul khotimah, itu orang yang suksesnya. Kalau keluar rohnya enggak husnul khotimah, justru itu gagal orang, walaupun dia sudah mencapai tingkatan-tingkatan atau kedudukan-kedudukan. Itu saja sih. Jadi patokannya tetap batasan-batasan syariat.
Jadi tidak mesti orang menjadi apapun itu, kiai atau Iya. orang jadi petani itu bisa berarti Pak Kiai. Atau Iya. jadi pemulung sampah gitu kan. Jangan orang mencari keridhaan Allah atau dianggap oleh Allah itu dia itu insan yang positif yang baik ketika dia bisa benar-benar memfungsikan amanah dari Allah, entah itu bakat, keilmuan dan lain sebagainya atau kekayaan, dan semua adalah bentuk beribadah kepada Allah. Itu saja. Kalau patokannya orang sukses itu atau orang yang dicintai Allah itu yang di masjid saja atau yang wiridan saja, nantinya kalau orang-orang sekarang berpikir nanti Allah nggak adil dong. Iya. Kalau patokan orang positif itu orang yang di masjid saja, ya gimana? Nanti bakal timbul protes-protes dari orang-orang milenial sekarang kan gitu. Itu di masyarakat, kalau kaya sukses, atau dia selesai mondok, punya pondok pesantren, punya santri banyak, kategorinya sukses gitu. Nah ini saya bedah itu. Nah kategori kriteria sukses gitu, menurut Pak Ustadz sendiri itu bagaimana sebenarnya? Ini dalam kehidupan sehari-hari ya, bukan di akhir ketika orang meninggal tadi. Jadi ketika seorang sudah mampu memfungsikan dirinya atau apa yang dimilikinya untuk sebuah kebaikan, untuk berbuat kebaikan, berarti dia sudah sukses. Jadi intinya bagaimana memfungsikan apa yang dia miliki untuk pengabdian kebaikan. Kalau istilah kita kan penghambaan. Gitu. Kalau bertani kan panjang kan kita membahasnya. Orang bertani seolah-olah orang karena takut tidak makan atau karena untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tidak sesederhana itu saya melihat petani. Karena ada perintah dari agama juga ketika seseorang sudah berkeluarga, dia diwajibkan untuk menafkahi keluarga. Nah, ketika orang petani ini turun ke sawah memanfaatkan ilmu bertaninya demi melaksanakan kewajiban dari Allah. Itu maksudnya. Jadi tidak diukur dari seberapa besar kontribusinya. Kontribusi ya Sesuai dengan kemampuan. sesuai amanah dari Allah. Kan semua orang diamanati bakatnya masing-masing. Nah bakatnya ini digunakan, bisa juga digunakan untuk sesuai apa yang Allah inginkan atau enggak, itu saja masalahnya. Terus ini Pak Kiai terkait manfaatan. Jadi ada beberapa kawan saya di media sosial itu yang dia itu apa namanya istilahnya itu influencer gitu. Dia itu influencer dan dia bisa mempengaruhi banyak anak muda yang lain. Tetapi apa yang dia lakukan di media sosial secara umum itu katakanlah nggak bermoral gitu, karena mengumpat, menggunakan bahasa kasar, dia berpakaian juga yang tidak sesuai dengan etika setempat gitu. Tetapi dia merasa bahwa apa yang dilakukan dia ini demi kepentingan untuk meraup banyak orang gitu, dan dia juga sedang mengedukasi mereka sebetulnya. Nah, menurut Pak Kiai ini kayak gimana nih? Jadi bermanfaat tapi tidak dengan prosedur etika yang berlaku. Nah, pandangannya bagaimana gitu? Saja kembali kepada tujuannya aja. Tujuannya apa? Terus juga setiap kebaikan juga tidak mesti akan menjadi baik kalau caranya tidak baik. Makanya di dunia pesantren kan sangat begitu hati-hati. Orang tidak serta-merta ajengannya itu gimana santrinya bisa baca kitab atau bisa ngaji. Tapi yang diperhatikan adalah bagaimana caranya dia bisa baca kitab dan caranya dia ngaji. Karena itu yang menentukan manfaat dan tidak ilmunya. Kalau hanya sekedar baca kitab, bisa ngaji, iblis lebih pintar dari semuanya. Itu saja Pak. Karena intisarinya adalah agama kita dalam hal ini Islam mematok segala semua gerakan itu dibatasi dengan adab. Apapun misi dakwah, apapun misi kebaikan, adab itu tidak boleh dihilangkan. Karena apa? Hasilnya yang akan beda nanti antara sesuatu yang didasari dengan adab dan sesuatu yang dilakukan tanpa adab, hasilnya akan beda. Contoh simpelnya adalah ketika kita ngasih makanan sama orang dengan menggunakan adab, santun, dan ketika kita memberi makanan kepada orang tapi tanpa menggunakan adab, bagaimana respon penerimaannya?
Itu saja. Ketika kita menyantuni yatim piatu dengan ada kita minta doa sama yatim ini dibelai kepalanya, tolong doakan saya hanya ada di sini. Mereka menerimanya luar biasa dan mereka akan tulus menerima apa yang kita berikan dan dia juga akan tulus mendoakan kita. Beda lagi kalau kita kasihnya sambil yuk, dah aja hirup, kawin non, orang yang korbok, gitu. Mereka tak ada. Lihat nanti responnya. Di samping orang tersebut belum tentu mau menerima dan respon kesananya akan terputuslah silaturahmi. Jadi tujuan dakwah jadi hilang. Itu saja. Persoalannya adalah bahwa dia tidak memandang itu. Jadi gini, untuk meraup banyak orang, untuk jangkauannya dia luas, jadi dia menggunakan bahasa-bahasa yang tren di anak muda gitu, kayak anjing lu itu kan bahasa-bahasa yang tren di anak muda gitu. Bahkan untuk beberapa momen itu adalah bahasa keakraban seseorang gitu. Nah akhirnya si influencer ini menggunakan bahasa-bahasa itu supaya menarik minat banyak kalangan gitu. Nah itu kan dia melakukan itu, cara dia melakukan pengumpulan jamaah itu dengan cara mengumpat gitu. Tapi mengumpat bukan dalam artian mengumpat orang secara langsung sebenarnya, tapi untuk meraup followers. Ya, kita tidak bisa menyalahkan secara pribadi. Saya tidak bisa menyalahkan apa yang mereka lakukan. Tapi yang jadi permasalahan ini, pertanyaannya saya setuju atau tidak, atau dilihat dari konteks agama itu. Kalau agama jelas tidak akan membenarkan cara-cara menyampaikan kebaikan atau dakwah dengan cara yang melepaskan akhlak. Kalau bertanya secara pribadi, ya saya tidak no comment. Saya selalu no comment dengan apa yang dilakukan orang. Cuman selalu mengambil hikmah. Endingnya itu bagaimana? Kebanyakan saya perhatikan, kok dengan dakwah dengan cara seperti itu, kok akhirnya tidak bisa mengajak orang. Justru yang diperbanyak adalah musuh, perpecahan, bukan persatuan dan cinta. Nggak ada. Orang-orang di tempat-tempat itu kok cinta nggak ada. Itu saja. Jadi tahsilul hasil nantinya. Menyambung pertanyaan ini, Pak Kiai. Ini saya manggilnya Pak Ustadz, Pak Kiai ini. Pak Ustadz Kiai. Pak Ustadz Kiai ya. Yang seringkali viral, ya, gitu, terkait tidak hanya dari cara orang berdakwah, bahkan tempat pun seringkali menjadi momok yang menarik untuk dibicarakan. Gitu. Yang berkembang di masyarakat kan kalau berdakwah, ibadah, gitu. Itu kan tempat yang layaknya di madrasah, gitu, atau di tempat-tempat yang semestinya di dalam pandangan mereka yang nggak sakral. Nah, belakangan ini kan muncul para dai-dai, ya, gitu, para kiai yang ngetren tuh, yang dia memilih tempat seperti diskotik, gitu, atau tempat-tempat yang menurut pandangan masyarakat itu tempat negatif sebagai wilayah ceramahnya, sebagai ruang ceramahnya. Gitu. Nah ini kan menjadi persoalan di masyarakat. Gitu. Bahkan tujuan baiknya hilang gara-gara tempat itu. Gitu. Nah menurut pandangan Pak Ustadz Kiai sendiri itu bagaimana? Ya menurut saya sah-sah saja, bahkan bagus. Dan justru itulah dakwah yang sesungguhnya itu seperti itu. Kalau di majlis-majlis pesantren kan kita nyeramain orang yang udah benar, walaupun juga nggak salah juga, gitu kan, nggak masalah. Cuman kan tujuan dakwah. Ya kita kembali lagi lah ke sejarah ulang Rasulullah ketika menyampaikan Islam. Apakah orang sudah Islam semua? Apakah di zaman itu orang udah benar semua? Justru diutusnya Rasulullah di Mekah itu karena lagi kacau-kacaunya orang pada mabuk lah, pada berzina lah, dan Rasulullah mendatangi mereka, gitu. Pendekatan. Nah kalau kita ada kok sosok ustadz yang berani hal itu, justru saya merespon baik. Berarti orang ini berani dengan segala resiko, gitu. Konsekuensi kita tinggal di Indonesia, di dunia yang sekarang orang bebas mau ngomong apa saja, pasti akan ada saja orang yang salah paham dengan cara dakwah yang seperti itu. Tapi kalau menurut saya, kalau ada ustadz yang kok dakwahnya diskotik atau pendekatan kepada dalam tanda kutip wanita, tuna susila dan lain sebagainya, justru
Kalau kita tidak mendatangi mereka, tidak mungkinlah sekonyong-konyong mereka itu akan datang ke majelis taklim. Kalau kita tidak melakukan pendekatan kepada mereka, terus mereka kapan akan mengerti agamanya? Justru tugas para dai itu saja. Makanya kalau ulama dulu, kalau menstaf dai, orang suruh dakwah itu memang harus sudah beres dulu segala sesuatu kepribadiannya. Setelah Hasanuddin diutus Gunung Jati ke Banten untuk menyebarkan Islam di wilayah Sunda ini yang dulunya kan bukan daerah muslim. Otomatis tantangannya besar orang-orang yang belum mengerti Islam. Nah, ini harus dipersiapkan dulu segala sesuatunya. Nah kalau kita ya harus mengukur kabujur kata orang Sunda. Kita belum mampu untuk dakwah di diskotik karena ada orang yang berpendapat ya, harusnya begitu positif terus kita ikut-ikutan tanpa kita itu belum punya basic keimanan yang kuat, skill yang Ya nanti malah nggak balik lagi. malah nggak balik lagi. Bukannya memperbaiki malah ikut rusak. Nah, itu yang harus dipahami. Boleh sah-sah saja, bahkan saya sangat mendukung, salut kepada ada ustadz-ustadz yang mau dakwah terjun di dunia hitam, tapi dengan tanda kutip dia sudah siap atau belum. Itu saja. Nah, oke, saya sering sedikit terganggu dengan beberapa postingan yang tiba-tiba gitu, neraka gitu, dikit-dikit neraka gitu. Jahanam Oh gitu. iya, maksudnya gimana kita mau tertarik gitu ikut dengan mereka, sementara cara mereka menyampaikan sesuatu itu ya langsung vonis kita gitu, vonis neraka gitu. Nah menurut pandangan Pak Kiai, apakah cara dakwah ini bagus, relevan, atau Kiai tidak setuju gitu? Berikan pandangan aja soal dakwah-dakwah yang sedikit keras ini. Kan tadi sudah dibahas, sebenarnya cara dakwah dalam Islam itu tidak bisa melepaskan adab. Sehingga kan para ulama dulu selain kita belajar fikih, ibadah, dipelajari juga adab dalam beribadah. Kita belajar sholat, diajari juga adab sholat. Kita belajar wudhu, diajari juga adab wudhu. Gitu. Kita diajari untuk bersolat, tapi diajari juga adab bersolat. Karena ketika kita melakukan sebuah kebaikan tanpa disertai adab, tidak bisa diterima. Itu saja. Tapi hikmahnya juga besar. Kalau ada kelompok yang seperti itu cara dakwahnya, yang biasa kita juga saksikan di YouTube banyak terlalu liar lah orang-orang itu. Justru ada hikmahnya besar sekali. Yang lihat itu besar kayak besar Wahabi ya, gaya dakwah seperti itu. Akhirnya kita tidak lagi usah menyampaikan bahayanya mengikuti mereka. Kalau mereka sendiri sudah menampilkan bagaimana dirinya sendiri, dan semua manusia Allah kasih hati nurani kok. Semua orang akan bisa menilai. Semua orang, bagaimana manusia, dia itu bisa menilai mana yang baik dan mana yang sesuai kadarnya masing-masing. Itu saja sih. Jadi nggak usah dibuat repot. Jadi kalau kita lihat yang gitu responnya biasa aja gitu. Biasa. Ini juga, gak usah ikut mengumpat juga. Nggak usah. Justru ambil hikmahnya aja. Toh nyatanya dengan gaya mereka begitu bukan semakin banyak pengikutnya menurut saya, justru semakin sedikit. Nah, controlling terhadap hal-hal semacam itu kan sulit lah, oke, maksudnya di dunia sekarang itu, karena memang tidak ada filter yang beneran filter gitu. Jadi hal-hal semacam itu bisa masuk gitu. Bahkan ada banyak sekali kebudayaan, banyak sekali tontonan, banyak sekali pikiran yang masuk dalam satu tempat gitu terhadap diri seseorang dalam satu waktu gitu. Nah, jadi orang merasa kebingungan atas identitas dirinya gitu. Jadi pertanyaannya, menurut Pak Kiai gitu, di tengah desakan informasi, di tengah desakan apapun yang masuk begitu mudah gitu di hari ini, kira-kira tips-tips aman gitu menurut Pak Kiai itu gimana sih gitu, biar kita nggak kemakan ini, kemakan itu gitu. Makan hoax. Makan hoax lah katanya. Sebenarnya kan simpel. Semua orang harus punya prinsip siapa teladan yang harus kita ikuti. Kalau umat muslim ya Rasulullah. Jadi kalau hal-hal yang oleh Rasulullah itu tidak diperkenankan, tidak dicontohkan, bahkan Rasulullah tidak suka, ya sudah, tidak usah diikuti. Itu saja. Kayak di medsos kita
tahu kejelekan seorang terus kita ikutan banyak, apakah itu dianjurkan Rasulullah, dicontohkan tidak? Rasulullah melarang. Itu saya sebenarnya simpel. Yang mempersulit itu memang cara pikir kita aja. Hal-hal yang sederhana seolah-olah sulit, cara berpikir aja. Jadi mereka dengan gaya yang kerasnya itu jadi merasa bahwa ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, karena memang kondisinya dan pikiran mereka yang saya tangkap ya, ini sekarang harus begitu, ini sudah tidak ditoleransi lagi gitu. Bisa kayak diem-diem terus nih, Harus bergerak, terus bersuara gitu. Bahkan yang lebih parah itu kan yang mengondisikan bahwa ini kita dalam suasana perang. Iya. Nah, ini menurut KKI bagaimana? Itu kan tadi hanya terlalu baper aja menurut saya, terlalu baper dalam beragama, apa-apa dibawa Baper dalam beragama. Baper dalam beragama guys. jadi hanya baper saja. Padahal ya tadi gitu, apa-apa memang gitu setiap hari juga kita perang kan. Tapi kan musuh utama kita tahu, musuh manusia itu kan hawa nafsu dan setan, patokan dalam hati. Sebenarnya kita nggak ada tindakan saling bermusuhan satu sama lain, bahkan dengan beda agama sekalipun. Dan guru-guru kita kan mengajarkan, memang kita tuh ada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kan amar ma'ruf ini harus dengan cara yang baik, dengan adab, nahi munkarnya juga dengan adab. Dan kalau ketika semua mengklaim bahwa cara mereka yang benar, mari kembalikan lagi. Kita kan semua pelajaran Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah amar ma'ruf nahi munkarnya itu seperti apa, digali lagi secara orang kita tahu Sayyidina Ali saja ketika perang, ya kan, ketika mau menghunus pedangnya menebas musuhnya, kok ada amarah di dalam hatinya, dia nggak jadi, karena sudah tidak ada adab, tidak lagi, dia tidak ada adab lagi kepada Allah, karena sudah mau membunuhnya karena marah, bukan karena Allah. Ketika tidak karena Allah itu sudah lepas adab dalam beribadah, itu saja. Jadi adab, nggak bisa lepas dari adab. Mau amar ma'ruf nahi munkar apapun jenisnya, cara dakwah itu sudah ada. Terserah kalau orang mengklaim, ya kita jangan terbawa juga dengan arus pengklaiman. Gitu. Kembalikan lagi kepada sampel asalnya, pusat teladannya. Gitu. Semua orang bisa mengklaim, tapi ketika tidak dilakukan Rasulullah, jangan diikuti. Itu saya. Amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi munkar harus bil ma'ruf. Ini anak muda, ya, yang memang butuh banyak masukan dan sedang kondisi labil juga. Gitu. Dari sekian banyak organisasi keagamaan yang ada di Indonesia, gitu. Nah, menurut Pak Kiai, itu yang baik untuk kita ikuti, itu yang mana sih? Bisa disebut kayak gimana? Yang kayak gimana? Kriterianya saja. Ini kan banyak nih organisasi nih, gitu. Kita sedang mencari nih yang baik untuk kita ikuti sebagai generasi muda. Kriterianya aja gitu. Atau tidak terikat sama sekali secara struktur gitu. Ya intinya sih cari organisasi yang mereka bisa menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Itu udah sih. Pada organisasi tidak bisa mau menerima perbedaan dan tidak mau diajak bersatu, tapi jangan diikuti. Itu sudah keluar dari konteks agama. Kita kan berorganisasi, semua rujukannya karena kita patuh terhadap agama kita. Ada perintah dari agama untuk berorganisasi, untuk menjaga ikatan silaturahmi, untuk menjaga persatuan. Tapi kok ada organisasi keluar dari tujuan itu, ya jangan diikuti. Karena tujuannya itu kan menciptakannya. Tuh ya, kalau di Indonesia contohnya organisasi yang harus diikuti ya seperti Nahdlatul Ulama, seperti Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Karena ini Kenapa? Kita lihat dalam sejarah saja. Sepanjang sejarah Indonesia ini, organisasi ini kan sebuah organisasi yang otomatis ada sisi perbedaan dan juga ada sisi persamaan. Intinya sih kan ada dua. Tapi setajam apapun perbedaan mereka, dalam hal ini tetap komitmen mereka adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itu saja. Sehingga kita rasakan bisa, andaikan negara kita ini tidak ada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, kayak apa? Itu simbolnya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa
yang paling utama adalah adab gitu. Apapun yang kita lakukan, adablah yang mesti kita tonjolkan dan kedepankan. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, karena adablah nanti akan muncul toleransi, bukan begitu bagai Toleransi itu kan bagian dari adab. dan toleransi pun bagian dari adab sebenarnya gitu. Sehingga tujuan Rasulullah diutuskan untuk makarimul akhlak. Yang penting orang sempurna dulu akhlaknya. Rasulullah tidak bermisi untuk memadukan pemikiran, pendapat, tidak ada. Tapi akhlak dulu. Kalau orang sudah beres akhlaknya, 1000 banyak perbedaan apapun tidak akan terjadi perpecahan, bahkan pertumpahan. Itu saja. Ya, jadi kesimpulannya adalah ketika ada ulama yang tidak toleran, dia tidak berakhlak dong. Hai, anak Anda dulu benerin. Nah, kamu bahasa tadi juga itu tidak ada, pemirsa ini tidak ada. Ya saya kan kaum muslimat pakai ini jadi bebas. Ya, jadi teman-teman pilihlah organisasi yang adem, pilihlah organisasi yang toleran, dan jangan cari organisasi yang sukanya marah-marah. Oke, mungkin itu saja dari kami podcast hari ini. Saya sebagai host undur diri, dan Pak Kiai Kadiki mungkin akan bertemu lagi di sesi-sesi yang selanjutnya. Oke, saksikan terus podcast GMC, jangan kemana-mana. Subscribe, jangan lupa di subscribe. Video ini didukung oleh Airawat Official.